Selanjutnya materi subbahasan tentang iman yang dibenci. Ya, iman yang dibenci. Banyak sekali Pak sebetulnya hadis yang menjelaskan larangan bagi seorang imam Pak, ya, untuk menjadi imam sholat yang masuk kategori ia dibenci pada umumnya oleh makmum, ya, oleh orang-orang. Dibenci karena apa? Dibenci karena perilakunya, karena akhlaknya, karena perbuatan dosanya, Pak. Itu Pak. Ya, iya, jelas-jelas dia tiap hari ngadu hayat, bisa kan Pak? Ngadu domba, mabuk, judi, main awewe, lacur, bisa kan Pak? Ya, kan itu akhlak yang jelek akan menimbulkan orang lain membencinya Pak kepada perilaku orang tersebut Pak. Tiba-tiba iya jadi imam, bisa kan Pak? Kan menggerutu pastinya Pak. Makmum ini apa di belakang? Imam kaduh bisa kaduh istilah apa? Bermakmum kepada imam tukang ngadu hayam, bisa gitu Pak. Tukang ngadu domba, bisa tukang judi, ya, dan lain sebagainya pokoknya Pak, ya. Gitu. Pokoknya Pak, ya. Konsekuensinya Pak ini dalam hadis. Tadi intinya tidak diperkenankan orang yang melakukan perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa yang apa ya, tentunya dosa besar ya. Artinya pelaku dosa jadi imam di mana dia dibenci oleh makmumnya, itu tidak diperkenankan ya, tapi sebagai imam lah itu nama itu Pak. Ya. Hadisnya begini Pak. Salah satu ada 3 orang Pak, la turfa'u, tidak diangkat Pak, namun sholat mereka Pak, ya, bisa 3 golongan manusia yang sholatnya tidak diangkat Pak, ya, fauqarusihim shibran Pak, di atas kepala mereka sejengkal pun. Artinya sholatnya tidak akan naik Pak, ya, tidak akan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan diberikan pahala itu Pak, ya, sejengkal pun tidak akan naik dari atas kepalanya Pak, ya, kepada 3 kelompok orang yang akan saya sebutkan. Yang pertama, rajulun, seseorang, amma qauman Pak, yang menjadi imam Pak atas suatu kaum, wahum, sementara mereka kaum tersebut Pak, lahu, bagi imam Pak, karihuna, mararewaun, gitu Pak, bahasa Sunda nama, pada membencinya Pak. Jadi ada 3 golongan manusia yang mana sholatnya Pak tidak akan sampai sejengkal pun Pak, ya, dari atas kepala mereka Pak, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, rajulun amma qauman qawhum lahu karihun Pak, seseorang yang menjadi imam Pak, sementara makmum pada membencinya.
berarti Pak ya Robi jadi imam oke Pak gitu ya. Jadi ini yang kita bahas posisi imam Pak ya, posisi imam ya, keadaan seseorang pelaku dosa yang menjadi imam gitu Pak ya, sementara makmumnya ngararewaun pada membencinya, membenci karena akhlak Pak. Karena secara syariat atau secara syar'i Pak, akhlaknya itu janda. Saya contohkan tadi, tukang judi, tukang maling, tukang mabok, tukang lancur gitu Pak. Jadi imam gitu ya. Orang-orang makmumnya tahu dia itu adalah orang yang berakhlak jelek, jadi imam arewaun Pak. Maka sholatnya imam yang seperti ini tidak akan naik. La turfa'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibran, sejengkal pun tidak akan beranjak naik di atas kepala mereka Pak. Gitu. Yang pertama makanya Pak, jadi imam itu tidak gampang, tidak cukup kulan. Kalau tatoan ada aja, tenang apa ya. Jadi imam ditato misalkan ya, tidak ada apa, tenang ya. Hukum imam ditato ya tidak apa. Kalau Bapak pernah ya menjadi orang yang tidak baik sebelumnya, kurang baik, kurang soleh, lalu taubat misalkan, jadi imam adalah ini mah yang dimaksud adalah orang yang senantiasa melakukan perbuatan dosa jadi imam. Dari urusan dosa lalu kita taubat, apa yang Allah ya itu. Ya tahu si anak itu dulu nama tukang pokok, tukang taruh, tukang rasul, tukang anak, tapi nama ahli masjid misalkan Pak. Sudah ahli masjid, sudah insaf Pak, sudah rajin gitu. Kemudian jadi imam kenapa? Ya tidak. Termasuk ulang ya, termasuk korupsi Pak ya, korupsi. Kalau dia tahu makmum ini adalah tahu dia korupsi, benar korupsi bukan sudah Pak ya, sebab bisa wae Pak ya, bisa wae media ya, media membesar-besarkan dia itu korupsi pada tidak ya. Dalam hal ini Pak masih kena remang-remang, karena itu harus jelas kalau kita menilai seseorang ya, salah dan tidak itu harus jelas ya. Jadi ya, kalau kita melihat ya korupsi jelas salah, dihukum, vonisnya salah, mohon itu masalah, tetapi nama tak tobat kan nanti mana Pak, kita harus lobo ya dulu masalahnya begitu, tapi kan sekarang sudah soleh, maka hindarkan rasa membenci kita kepada orang yang sudah insaf, sudah taubat gitu Pak. Jangan menghukumi orang yang sudah taubat, sebab dosa itu urusan dia dengan Allah Pak ya. Ya, kalau sudah jelas taubat, punya masa lalu kelam, ya, kita jangan menghukumi. Wah, saya nggak mau diimami oleh narapidana, tapi narapidana misalkan harus taubat, harus 5 tahun terbakar, taubat lagi misalkan. Maka bukan rasa benci seperti asal memenuhi syarat jadi imam, dan aturan jadi imam sudah saya jelaskan. Ya. Pada materi yang lalu aturan menjadi imam saya sudah jelaskan, saya tidak akan membahasnya. Yang jelas jika ada seorang punya masa lalu yang kelam, lalu taubat Pak, soleh ahli masjid Pak, misalkan Pak, kita tidak boleh ya,
sampai saya nggak suka karena dia dulu begini dia kan dulu masalah setiap kita juga punya masalah. Sekarang kan tidak masih Pak sudah insya Allah. Makanya pikiran-pikiran negatif kita harus dihilangkan. Yang masuk kepada pembahasan ini adalah orang yang senantiasa Pak belum tahu Pak pegawaian anak gitu atau Pak pegawaian anak Pak gitu Pak. Kok bisa ya ngomong ahli maksiat tapi jadi imam? Bisa saja Pak. Bisa saja Pak. Ini Pak. Bisa saja yang melakukan perbuatan bejat ini adalah anak kiai, gak bisa saja Pak. Paham Pak? Bisa saja Pak. Sebab ada Pak. Ya, di kampung saya juga ada anak kajian, ada kiai punya anak 3 Pak. 1 lagi, yang kedua lagi, yang ketiga perempuan. Yang lagi yang kedua ini pegawaian Pak tidak sesuai dengan, tidak mencerminkan gitu ya akhlak sempurna ya gitu Pak gitu ya. Tapi karena anaknya karena sholat ingat gitu Pak gitu, Pak. Karena sholat ingat karena kiai gitu nggak perilakunya apa pegawaian anak gitu Pak nggak dulu judi dan lain sebagainya gitu Pak. Nah kan bisa pegawai. Jadi orang yang dibenci oleh umum karena akhlak jeleknya yang dilakukan saat itu atau yang terus-menerus dia lakukan kan itu maksud saya. Bukan di masa lalu ya. Nah itu aku kategorinya diusahakan jangan dulu jadi imam, jadi makmum aja dulu gitu Pak ya. Jadi saya ini jadi makmum aja dulu ya. Jangan jadi imam jika dia diketahui perilakunya oleh makmum dan makmum membencinya gitu ya. Bisa dipahami Pak ya. Lagi-lagi bahwasanya salah satu lan berfa'u salatuhu fa'u'uhu sihir ya. Ada 3 kelompok manusia yang mana sholat mereka tidak akan diangkat sejengkal pun dari kepala mereka, tidak akan sampai kepada Allah, yaitu seorang yang menjadi imam dibenci oleh makmumnya, dibenci karena akhlak jeleknya yang terus menerus Pak. Gitu mus bau tanah misalkan pangan pakai judi misalkan mabuk lacur misalkan itu Pak. Jadi imam dibencikan oleh manusia, oleh makmum. Maka sholatnya tidak akan tidak akan sampai kepada Allah gitu Pak, tidak berbuat pahala. Bisa dipahami ya. Kalau tadi rumah mungkin tato makan masa lalu, sekarang kan sudah taubat insya Allah Pak ya. Itu kalau sudah taubat mah jangan dihukumi Pak, sebab urusan dosa urusannya dengan Allah Pak. Justru kita harus bersyukur. Alhamdulillah dia sekarang ahli masih di rumah ahli maksiat, kan kita harus bersyukur juga, senang bahagia gitu Pak. Nah itu, nah adapun syarat imam itu sudah saya jelaskan. Yang kedua ya, yang kedua Pak ya. Wan ro'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun Pak. Sama Pak, tidak akan diangkat sholat mereka sejengkal pun dari atas kepalanya Pak, bagi perempuan Pak yang semalaman dibenci oleh suaminya Pak. Wamro'atun si imro'ah wanita batas yang tidur semalaman wazawdua sementara suaminya Pak alaiha kepadanya sahidun Pak, membencinya Pak ya, membencinya tentunya ya, membenci karena sesuai dengan
tuntunan agama Pak. Ya, bukan membenci. Contoh misalkan cek istri Pak atau enggak dan sholat isya kakak ngamuk, nah makan itu mah ngamuk itu mah nggak berlaku kepada hadis ini, nggak berlaku. Ya, yang berlaku kepada hadis ini misalkan Pak malam-malam cek suami Pak, sekarang kan malam Jumat. Cek suami Pak, sekarang kan malam Jumat. Ya malam Jumat, hanya malam Sabtu, apa-apa. Ya, iya, apa sunat? Sunat, sholat mana? Bisa apa? Mau misalkan? Ya, nyawa itu suami muncul barang sempat. Di polototan ku istri diamalkan Pak. Nah, yang seperti ini Pak, ya marahnya suami kepada istrinya ketika diajak hubungan badan tapi ditolak oleh istrinya Pak, akan melahirkan murka Allah Pak. Gitu. Ketika sholatnya pun sholat subuh misalkan suami masih tetap benduk, suami tetap marah, tidak akan diterima Pak sholat. La tarfa' sholatuhum fawqa ru'usihim shibran Pak. Ini Pak ya. Jadi karena itu Pak, harus bijak ketika Bapak ayah kahoyong sok sanaos capek kudu ikhlas, mana Bapak bukan sendiri, saya ikhlas gitu. Itu mana Bapak itulah nolak gitu maksudnya Pak, isi dimurka Allah, dimurka malaikat Pak, gitu karena suami benci gitu Pak, karena suami kegel gitu Pak, itu Pak ya. Ya. Mudah Pak, kita kan bos sepuh terus 80 tahun bisa kan Pak. Usia 80 tahun gitu, air nafsu pada sami gitu. Gitu. Nafsu masami nafsu anak muda gitu. Usia 80 tahun soalnya. Itu Pak. Apalagi bagi laki-laki Pak. Ayah beda, namun dasar tua oke itu sekarang ayah kahoyong mah sabi wae gitu. Gitu. Duit ketunan, orang duitkan ka ditolak melahirkan marah suami. Nah ini Pak, ya marah suami yang seperti ini yang dibenarkan, gitu ya. Yang dibenarkan. Jadi wal mar'atul batat wa zawjuha wa 'alaiha sa'id. Pasti Pak. Yang ketiga, ya, yang mana tidak akan diangkat sholat mereka sejengkal pun di atas kepalanya, tidak akan sampai kepada Allah. Yang ketiga adalah wa akhawani mutasorimani. Ya, wa akhawani dua bersaudara mutasorimani yang saling bertengkar, selalu bermusuhan Pak, selalu gontok-gontokan seperti anjing dan kucing Pak, gitu ya. Selalu pas saya namun deket gitu Pak. Makanya hati-hati Pak. Bisa saudara di sini Pak, saudara senasab Pak, adanya adik kakak gitu Pak. Ya. Apapun bukan saudara senasab, cuma perilakunya Pak. Ya. Ya selalu bermusuhan, selalu bertengkar Pak.
itu bisa berujung kepada fisik, sering jongkokkan misalkan apa, sering tampol misalkan tuh, gitu, dan lain sebagainya. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, ya, harus dihindari Pak, ya, perpecahan, permusuhan, gitu, ya, saling benci dan lain sebagainya harus diganti Pak. Saling asah, saling asih, saling asuh gitu Pak. Dan untuk menuju ke arah itu perlu Pak, ya, proses, perlu ilmu Pak, perlu ikhtiar, upaya dan lain sebagainya. Ini, ya. Jadi iman yang dibenci oleh makmum, ya, tidak boleh jadi imam. Karyanya ya tadi, ya, karyanya tadi, ya. Kemudian satu hadis lagi Pak, ya, juga dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW, jadi hadis lain menjelaskan Pak, nah, sebagai pelengkap tentunya Pak, pelengkap dari hadis yang bersama, ya. Salah satu la yaqbalullahu minhum sholatan, katanya Pak, ya. Salah satu, ada 3 orang, 3 kelompok manusia yang tidak diterima sholat Pak. La yaqbalullah, Allah tidak akan menerima Pak, minhum, dari mereka, sholatan, sholat Pak. Jadi Allah tidak akan menerima sholat mereka, sholat 3 kelompok, yaitu Pak, man taqaddama qauman wa hum lahu karihun, sama dengan yang tadi, itu orang yang jadi imam bagi suatu kaum yang mana mereka, kaum tersebut atau makmum tersebut membenci karena akhlak jeleknya Pak, gitu, karena akhlak jeleknya, ya, akhlak jelek yang selalu dilakukan Pak, gitu Pak. Yang kedua, warajulun atas sholata Pak, atas sholata liyaran Pak, ya, seseorang yang sholat Pak di luar waktu apa, nya sholat subuh tiap hari Pak, jam 7, jam 7 Pak, gitu, sholat subuh jam 7, jam 7 sebab sare, nah tepat jam 3 namanya sare, mudah-mudahan jam 7, gitu. Tapi ingat dan kewajiban gitu Pak, sholat kada nyawa tim sholat suasana jam gitu Pak, ya, bangunnya jam 7, nah iman tiap saat, tiap hari Pak, gitu Pak, ya. Jadi kalau hanya sesekali lah ketiduran Pak, sekali 2 kali lah gitu Pak, tidak jadi sholat, tapi jadi kebiasaan nih Pak, yang jadi masalah itu kebiasaan Pak, kebiasaan sholat di luar waktu, gitu. Sholat subuh nanti jam 7, sholat duhur nanti jam 4, gitu Pak. Sholat asar nanti jam 6 atau nanti jam 7, jam 18, waktunya maghrib, gitu Pak. Gitu. Jadi kebiasaan gitu. Nah ini, jadi warajulun atas sholat dia. Yang terakhir Pak, warajulun tada muharrar, ya, gitu. Warajulun tayada muharrar, ya. Seseorang Pak, ya, seseorang yang memperbudak Pak, yang memperbudak orang yang sudah dimerdekakan Pak. Tapi ada ayat,
orang memperbudakan pasti ya kan. Jadi seseorang yang memperbudak hamba sahaya yang telah dimerdekakan dan bebas nama tos beda status lagi si anu teh tos merdeka Pak gitu diberikan kebebasan Pak, tapi tetap diperbudak dititah kebutuhan Pak, dipersihan cai, dipersihan makan dan ciri diperbudak itu Pak. Kita hari tenaga di alam gitu. Ini bukan zaman dahulu itu Pak, ada perbudakan seorang hamba sahaya Pak, ya, seorang budak di bawah kekuasaan tuannya, tuannya gawe bisa di alat tanaga siga kebo tahu kebo mending Pak di alat tanagana buat banyak sawah Pak ya masih mending Pak kebo di alat tanagana di pasien rumput di pasien makan ini mah di pasien makan gawe misalkan Pak kerja harus maksimal ini perbudakan ini zaman dahulu nanti Muhammad itu lahir terus ke muka bumi salah satu di antaranya adalah untuk menghilangkan perbudakan sekarang ini sama tidak tapi mentalitas hal itu masih ada Pak ya mentalitas perbudakan masih ada di KLA cuma status hamba saya perbudakan sudah tidak ada lagi ya. Jadi jamaah sekalian rahimahullah hadis yang kedua ini melengkapi dari hadis yang tadi di mana sholat layak walau minhum sholat salah satu layak walau minhum sholat tiga golongan manusia tidak akan diterima oleh Allah sholat mereka soksanakan sholat itu seorang imam yang dibenci oleh makmumnya yang kedua seorang yang sholat selalu Pak dan di akhir-akhir melebihi waktu sholat subuh jam 7 gitu Pak itu ya. Yang ketiga adalah seseorang memperbudak hamba sahaya yang telah diberikan poin yang ketiga ini Pak tidak ada memang kita tidak ada Arab tidak ada status perbudakan ya, status hamba sahaya cuma mentalnya maka ya kene ya perilaku yang memperbudak maka sampai saat ini demikian jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan ya intisari dari pembahasan kita ya kesimpulannya saya bermakmum kepada imam yang batal sholatnya karena tidak terpenuhi syarat dan rukunnya jika makmum tidak tahu kalau itu adalah tidak memenuhi syarat dan rukun sholat ya, sedangkan kalau tahu maka batal bermakmum kepadanya dan selanjutnya ya dijaga ya setiap diri kita dari perbuatan dosa wa anfusakum wa ahlikum jaga diri kita keluarga kita dari perbuatan dosa ya yang melahirkan menyebabkan masuk ke dalam api ya. Sebab ketika kita menjadi imam benci oleh kaum karena akhlak jelek kita maka sholat imam sampai kepada Allah sifat sejengkal pun mau fokus di atas harus waspada termasuk juga seorang istri jangan sampai dibenci suami karena ditolak ajakannya oleh suami jangan sampai ya nah itu juga ya yang berikutnya tidak diperkenankan tidak boleh jangan sampai ada di antara yang bersaudara
selalu bermusuhan, selalu tidak akur dalam kehidupan bersosial atau bermasyarakatnya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perbuatan besar dan selalu berada di jalan yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as sari wa daraji atfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as sari wa daraji atfata ya jiratal alamin ya
judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sali wa naradi atfata ya jirata alami ya uhalal judi wal karami ya uhalal judi wal karami ya Jibril Mustafa qasidana wa firlana ma madoya wasi'a karami maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwa habibul ladzi durja syafa'atuhu li kulli hawli minal awwalil muhtahimi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu li sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah kama yallahu bil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sadat wa tarfa'una biha ila qa'al darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa badal mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa izzatan minan nari wal 'afwa inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina الصالحين من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الجنة يا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian jamaah sekalian, mari kita bersama-sama dengan bacaan Al-Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi